Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan video kali ini, dalam memenuhi tugas praktikum mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal, di sini saya akan menjelaskan satu penyakit pada muskuloskeletal, yaitu osteoartritis. Osteoartritis atau yang biasa kita sebut dengan OA adalah penyakit pengapuran pada sendi. Nah, terutama ini pada sendi-sendi penumpu berat badan. Paling sering terjadi ini pada sendi lutut. Nah, osteoartritis ini akan menyebabkan tulang rawan sendi atau cartilage di sekitar lutut akan memburuk. Nah, biasanya si osteoartritis ini diderita lebih banyak pada wanita dibanding oleh pria. Nah, terutama pada wanita-wanita berumur 60 tahun ke atas. Gejala-gejala yang diderita oleh pada penderita OA ini yaitu ada nyeri pada sendi, kemudian bengkak pada sendi, lalu ada morning stiffness atau kekakuan di pagi hari, ada juga krepitasi. Krepitasi ini tuh kayak pergesekan antar sendi, kayak bunyi kretek-kretek gitu pada lututnya. Nah, ini disebabkan karena gesekan antar kedua tulang. Nah, ini yang menimbulkan adanya nyeri. Terus adanya juga perubahan bentuk sendi hingga perubahan gaya berjalan. Kenapa? Karena kan akibat adanya nyeri ini, jadi si penderita atau si pasien akan ada perubahan gaya berjalannya, entah menyeret kakinya yang sakit ataupun jadi menjadi pincang. Faktor resiko dari osteoartritis ini yang paling utama nih, yang paling umum itu adalah karena usia. Karena adanya usia ini akan meningkatkan faktor risiko terkena osteoartritis. Kenapa? Karena kayak beban tubuh, kayak pembebanan pada orang tua udah kayak semakin berat. Jadi pembebanan yang diterima oleh sendi itu semakin besar, jadinya tulang-tulang rawan sendi ini akan cepat menipis. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Yang paling umum ini atau yang paling sering ini lebih banyak diderita oleh wanita dibanding pria. Kenapa? Karena ketika si wanita sudah menopause akan ada terjadinya perubahan hormon yang akan meningkatkan resiko lebih untuk terkena osteoartritis. Yang ketiga ini adalah obesitas. Karena pada penderita obesitas, jika berat badan seseorang ini berlebih, akan menimbulkan pembebanan yang besar juga pada sendinya, sehingga si kartilesnya ini juga akan menipis. Selanjutnya, pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kita terkena osteoartritis atau tidak. Nah, itu biasanya dilakukan dengan pemeriksaan radiologi untuk melihat gambaran klinis dari celah sendinya ataupun perubahan struktur anatomi pada sendi itu sendiri. Peran fisioterapi pada kasus osteoartritis ini adalah untuk mengurangi nyerinya, kemudian menguatkan otot-otot di sekitar sendi, menambah luas gerak sendinya, ataupun mengembalikan fungsi gerak dari si sendinya ini lagi. Jadi kembali gerak-gerak seperti normal, seperti itu. Nah, biasanya latihan yang diberikan oleh fisioterapi kepada pasien osteoartritis ini yaitu berupa latihan menekuk luruskan sendi, misalnya sendi lutut. Jadi kayak ditekuk, dilurus. Nah, nanti akan saya berikan contoh gambarnya. Nah, seperti itu bisa dilakukan sebelum tidur agar dapat mengurangi gejala morning stiffness di pagi harinya. Nah, gimana sih cara kita mencegah agar di masa tua kita nanti kita tidak terkena osteoartritis nih? Yang pertama itu kita bisa rajin bergerak, aktif bergerak, dan juga berolahraga. Kemudian menjaga berat badan tubuh agar tetap ideal, agar beban pada sendi kita ini tidak terlalu besar. Kemudian melakukan peregangan secara rutin ataupun sebelum olahraga. Lalu menjaga postur tetap ideal saat duduk dan juga ataupun saat berdiri. Lalu kita juga bisa beristirahat dengan cukup dan juga teratur. Nah, sekian video terkait osteoartritis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata ataupun kalimat yang saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.